Air mata Pamekasan meledak. Isak tangis Valen pecah usai dengar pesan rahasia sang raja. Sebuah ledakan emosi yang tak terduga baru saja mengguncang panggung DA7. Di tengah sorot lampu studio yang dingin, pertahanan Valen Pamekasan hancur berkeping-keping saat sebuah pesan rahasia dari sang raja dangdut Rhoma Irama bergema di telinganya. Apa isi pesan tersembunyi itu hingga membuat seorang pemuda tangguh asal Madura ini tersungkur dalam isak tangis yang memilukan? Tim investigasi kami telah mengupas 10 fakta di balik layar yang akan membuat Anda ikut meneteskan air mata. Inilah detik-detik saat air mata Pamekasan benar-benar meledak. Sebagai reporter yang berdiri tepat di pinggir panggung Dangdut Akademi 7, saya bisa merasakan getaran yang sangat berbeda di udara malam itu. Studio yang biasanya riuh dengan teriakan pendukung mendadak berubah menjadi hening yang menekan saat lampu sorot perlahan meredup dan hanya menyisakan satu berkas cahaya putih pada sosok Valen Pamekasan. Kami di lapangan melihat bagaimana Valen yang biasanya dikenal tenang dan tegar tiba-tiba mematung saat sebuah audio rekaman diputar melalui sistem suara studio yang megah. Suara itu adalah suara sang raja dangdut Rhoma Irama yang membisikkan sebuah pesan rahasia yang bersifat sangat personal. Di titik itulah pertahanan mental Valen yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mikrofon di tangannya mulai bergetar hebat dan napasnya menjadi tidak beraturan. Air mata pertama jatuh tepat saat sang raja menyebutkan kata adab. Ini bukan sekedar tangisan panggung untuk mencari simpati, melainkan sebuah ledakan emosional dari seorang anak manusia yang merasa perjuangan hidupnya diakui oleh sosok tertinggi dalam dunia musik yang ia geluti. Seluruh kru produksi di belakang layar menahan napas, menyadari bahwa kami sedang mendokumentasikan salah satu momen paling murni dan paling dramatis dalam sejarah televisi nasional. Tim kami mencoba menggali lebih dalam mengenai isi dari pesan rahasia yang membuat Valen tak kuasa menahan isak tangisnya. Berdasarkan informasi dari sumber internal yang sangat dekat dengan manajemen sang raja dangdut, pesan tersebut ternyata bukan hanya berisi pujian kosong. Rhoma Irama kabarnya menyebutkan tentang ketulusan hati seorang pejuang dari pesisir dan bagaimana suara Valen adalah doa bagi keluarganya. Investigasi kami menemukan bahwa Bang Haji telah memantau latar belakang keluarga Valen yang sangat sederhana di Pamekasan dan pesan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keteguhan Valen dalam menjaga muruah musik dangdut tanpa mengikuti tren sensasi. Pesan rahasia ini seolah menjadi jimat spiritual bagi Valen. Di lapangan, reporter kami melihat bagaimana Valen seolah tersedak oleh emosinya sendiri saat mencoba merespons pesan tersebut. Isak tangisnya yang pecah adalah bentuk komunikasi jiwa antara seorang murid dan seorang guru besar. Pesan ini kini menjadi kunci utama mengapa Valen dianggap memiliki restu keramat yang tidak dimiliki kontestan lain. Dampak dari pesan ini tidak hanya menggetarkan Valen secara pribadi, tetapi juga merubah cara pandang seluruh penonton terhadap makna sebuah kompetisi yang ternyata bisa menjadi begitu sakral dan menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Sambil memantau kejadian di studio Jakarta, tim reporter kami juga terhubung dengan koresponden di Pamekasan, Madura. Di sana, suasana nonton bareng yang awalnya penuh sorak-sorai berubah menjadi lautan air mata saat melihat Valen menangis di layar besar. Air mata Pamekasan bukan sekedar judul berita. Itu adalah kenyataan sosiologis di mana satu kabupaten merasa ikut merasakan beban dan kebahagiaan Valen. Warga yang kami temui menyatakan bahwa mereka melihat diri mereka sendiri dalam sosok Valen, seorang pejuang yang berangkat dengan modal doa dan kini dihargai oleh sang raja dangdut. Investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa ledakan emosi Valen telah menyatukan seluruh elemen masyarakat di Pamekasan, mulai dari nelayan hingga pejabat daerah, dalam satu frekuensi kesedihan dan kebanggaan yang sama. Fenomena ini menciptakan gelombang dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ajang pencarian bakat. Mereka merasa bahwa melalui air mata Valen, martabat daerah Madura telah diangkat ke panggung nasional dengan cara yang sangat terhormat. Kesetiaan penggemar Valen kini bukan lagi soal daerah, melainkan soal ikatan batin yang terbangun karena ketulusan yang mereka saksikan malam itu. Sebagai jurnalis, saya juga mengamati aspek psikologis yang dialami Valen pasca menerima pesan rahasia tersebut. Menjadi kontestan favorit adalah satu hal, namun mendapatkan perhatian khusus dari Rhoma Irama adalah beban yang sangat berat.
Investigasi kami menemukan bahwa Valen sempat mengalami syok emosional di belakang panggung setelah segmen tersebut berakhir. Isak tangisnya tidak langsung berhenti. Tim medis dan psikolog pendamping bahkan harus turun tangan untuk menenangkannya agar ia bisa melanjutkan penampilan berikutnya. Kami melihat adanya pertempuran batin dalam diri Valen, antara rasa bangga yang luar biasa dan rasa takut akan mengecewakan ekspektasi sang raja. Beban inilah yang membuat setiap tetesan air matanya terasa begitu mahal. Valen menyadari bahwa kini ia bukan lagi bernyanyi untuk dirinya sendiri, melainkan membawa nama baik seorang legenda hidup. Tekanan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menghancurkan vokal. Namun bagi Valen, hal itu justru menjadi bahan bakar yang membuat penampilannya malam itu terasa sangat bernyawa. Air mata tersebut menjadi simbol dari proses pendewasaan instan seorang bintang di bawah lampu sorot yang sangat panas. Momen air mata Valen juga memaksa para juri DA7 untuk menanggalkan jubah objektivitas mereka sejenak. Reporter kami di meja juri melihat bagaimana para diva dan maestro yang duduk di sana hanya bisa terpaku dengan mata berkaca-kaca. Investigasi kami terhadap catatan juri menunjukkan bahwa malam itu penilaian teknis seperti pitch atau power seolah menjadi tidak relevan lagi. Mereka sepakat bahwa Valen telah melakukan sesuatu yang melampaui teknik menyanyi. Ia telah melakukan komunikasi rasa yang sempurna. Salah satu juri senior bahkan sempat terlihat mengusap air mata secara sembunyi-sembunyi saat Valen mencoba berdiri tegak kembali di tengah isak tangisnya. Ini adalah fenomena langka di mana seluruh elemen di studio, termasuk mereka yang bertugas menilai, ikut larut dalam narasi emosional yang dibangun secara jujur oleh Valen. Laporan kami mencatat bahwa setelah kejadian ini, standar penilaian di DA7 mengalami pergeseran. Juri kini lebih mencari kejujuran dalam setiap penampilan kontestan, mencontoh apa yang telah ditunjukkan oleh Valen Pamekasan. Air mata Valen telah menjadi standar baru tentang bagaimana seorang artis seharusnya mengekspresikan jiwanya di atas panggung. Untuk memahami mengapa Valen begitu hancur saat mendengar pesan dari Rhoma Irama, tim reporter kami menelusuri masa lalu Valen di pesisir Madura. Kami menemukan fakta-fakta menyentuh tentang bagaimana Valen seringkali harus menyanyi dari kampung ke kampung hanya untuk membantu ekonomi keluarga. Namun ia selalu dilarang oleh ayahnya untuk meninggalkan nilai-nilai agama. Pesan dari Rhoma Irama yang menekankan soal adab seolah mengonfirmasi didikan keras ayahnya di masa lalu. Inilah alasan mengapa isak tangisnya pecah. Ia merasa pesan sang raja adalah suara ayahnya yang sedang berbicara kepadanya dari kejauhan. Investigasi kami mengungkap bahwa Valen pernah hampir menyerah dalam bermusik karena keterbatasan biaya, namun ia tetap bertahan karena janji pada orang tuanya. Saat sang raja dangdut mengakui bakatnya, seluruh memori perjuangan pahit itu tumpah menjadi air mata. Fakta sejarah hidup Valen ini memberikan kedalaman pada berita air mata meledak tersebut. Valen bukan hanya menangis karena haru, ia menangis karena ia merasa perjalanan panjangnya yang penuh luka akhirnya sampai di pelabuhan yang tepat, diakui oleh sosok yang paling ia hormati di muka bumi ini. Segera setelah momen tersebut ditayangkan, tim investigasi media sosial kami mencatat adanya lonjakan interaksi yang luar biasa di berbagai platform. Tagar hashtag air mata Valen dan hashtag pesan sang raja menjadi topik paling banyak dibicarakan dalam waktu kurang dari 30 menit. Menariknya, analisis data kami menunjukkan bahwa netizen tidak memberikan komentar negatif atau menganggap ini sebagai drama settingan. Sebaliknya, publik merasa ini adalah momen paling jujur dalam sejarah Dangdut Academy. Komentar-komentar yang masuk penuh dengan simpati dan doa, menunjukkan bahwa Valen telah berhasil memenangkan hati masyarakat Indonesia melalui kerapuhannya. Reporter kami melihat bahwa video potongan klip Valen menangis telah dibagikan jutaan kali, menjangkau audiens di luar pecinta dangdut tradisional. Fenomena digital ini membuktikan bahwa air mata Pamekasan telah menjadi komoditas emosi nasional yang mempersatukan banyak orang. Valen kini dianggap sebagai ikon kejujuran di tengah dunia hiburan yang sering dianggap penuh kepalsuan. Kekuatan viralitas ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi Valen dalam perolehan voting, menjadikannya kontestan yang hampir mustahil untuk digoyahkan posisinya menuju babak final. Dalam laporan investigasi ini, kami juga mewawancarai Ibunda Valen melalui sambungan video. Ia menceritakan bahwa pada malam sebelum penampilan tersebut, ia merasakan firasat kuat dan terus mendoakan anaknya agar diberi kekuatan batin.
Saat melihat Valen menangis karena pesan sang raja, sang ibu juga melakukan sujud syukur di rumahnya di Pamekasan. Reporter kami menyimpulkan bahwa ada ikatan spiritual yang sangat kuat antara tangis Valen di panggung dan doa ibunya di kampung halaman. Valen sendiri dalam pernyataan singkatnya setelah turun panggung, menyebutkan bahwa ia merasa seperti sedang dipeluk oleh doa-doa ibunya saat mendengar suara Rhoma Irama. Kekuatan spiritual inilah yang membuat momen tersebut terasa sangat magis dan mampu menyentuh sisi terdalam siapa saja yang menontonnya. Investigasi kami menunjukkan bahwa Valen selalu membawa tasbih kecil di sakunya setiap kali tampil, sebuah simbol bahwa ia tidak pernah merasa sendirian di atas panggung. Kepercayaan spiritual ini memberikan dimensi lain pada sosok Valen. Ia bukan hanya seorang penyanyi, tapi seorang anak yang sedang berbakti melalui bakatnya, dan air matanya adalah bentuk pengabdian tertinggi yang bisa ia berikan. Sebagai reporter yang memantau pergerakan kontestan lain di backstage, saya mencatat adanya perubahan dinamika yang sangat kontras setelah momen air mata Valen meledak. Kontestan lain nampak terdiam, beberapa bahkan ikut menangis di belakang panggung. Mereka menyadari bahwa malam itu, Valen telah menaikkan standar kompetisi ke level yang sangat sulit untuk dicapai hanya dengan teknik vokal semata. Investigasi kami menemukan bahwa ada rasa hormat yang mendalam dari rekan-rekan Valen. Mereka tidak merasa iri, melainkan merasa terinspirasi. Namun di sisi lain, hal ini menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi lawan-lawannya. Bagaimana mungkin mengalahkan seseorang yang sudah mendapatkan restu emosional sedalam itu dari sang Raja Dangdut? Laporan lapangan kami menunjukkan bahwa setelah kejadian ini, banyak kontestan mulai merubah pendekatan mereka, mencoba untuk lebih jujur dalam berekspresi. Valen telah merubah wajah kompetisi DA7 dari sekadar ajang adu vokal menjadi ajang adu kedalaman rasa dan adab. Air mata Pamekasan tersebut secara tidak langsung telah mendikte jalannya kompetisi menuju babak-babak akhir, menempatkan Valen sebagai poros utama yang harus diperhatikan oleh siapapun yang ingin meraih juara. Menutup laporan investigasi ini, tim kami melakukan analisis terhadap peluang Valen setelah peristiwa dramatis malam itu. Kesimpulan dari berbagai data yang kami kumpulkan, mulai dari respons juri, dukungan massa, hingga restu sang raja, menunjukkan bahwa jalan Valen menuju mahkota juara kini semakin terbuka lebar. Air mata yang tumpah malam itu telah menjadi semen yang memperkuat fondasi popularitasnya. Valen kini dipandang sebagai simbol kebangkitan dangdut yang bermartabat. Reporter kami memprediksi bahwa pasca momen air mata meledak, dukungan untuk Valen tidak akan berkurang, melainkan justru akan berlipat ganda karena masyarakat kini memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dengannya. Valen Pamekasan telah membuktikan bahwa kelemahan, tangisan yang ditunjukkan secara jujur bisa menjadi kekuatan terbesar untuk menaklukkan panggung nasional. Kami mengakhiri laporan ini dengan sebuah keyakinan bahwa air mata Pamekasan tersebut tidak jatuh dengan sia-sia. Ia adalah air mata kemenangan yang hanya tinggal menunggu waktu untuk dirayakan secara resmi di malam Grand Final. Valen telah resmi menjadi milik Indonesia, dan sejarah baru dangdut tanah air sedang ditulis dengan tinta air mata kejujuran seorang pemuda dari Tanah Garam.